Yo, halo semuanya, ketemu lagi bareng Miminya yang kali ini akan membawakan film series lagi yang berjudul All of Us Are Dead. Walaupun kalau dilihat udah banyak banget ya yang bahas series terbaru ini, dan kemungkinan besar kalian juga udah pada tahu bagaimana jalan ceritanya dari series ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kita tetap gas. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. How you like that? You gon' like Dibuka dengan menampilkan kegiatan no have akhlak yang dilakukan di atap sebuah gedung, yaitu pembulian terhadap seorang siswa bernama Jinsu. Adegan jadi lebih dramatis ketika hujan mengguyur pada malam itu. Jinsu yang sikap dan tubuhnya mengalami perubahan mencoba untuk melawan, namun akhirnya dia terjatuh dari atas gedung menuju tak terbatas dan melampauinya. Berpindah di sebuah rumah sakit di mana Jinsu mendapat perawatan di sana. Bapaknya Jinsu datang menyelinap ke ruangannya Jinsu. Dia bernama Lee Byung-chan. Adalah seorang guru sains di sebuah SMA di kota Hyosan. Pak Guru Lee coba menenangkan Jinsu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun seketika itu Jinsu mengalami perubahan fisik secara signifikan dan sikapnya yang sangat brutal dan barbar. Sampai-sampai Jinsunya menyerang ayahnya sendiri. Menyadari Jinsunya udah nggak bisa diselamatin ya, Pak Guru Lee pun mengambil sebuah Alkitab dan menghantamkannya kepada Jinsu. Pak Guru Lee pun membawa tubuh Jinsu di dalam koper, namun sempat terjatuh karena tersangkut. Pak Guru Lee pun memastikan kembali bahwa Jinsunya udah benar-benar wassalam. Tapi Jinsunya masih hidup dong, dan berusaha keluar dari koper. Oke, kali ini kita akan berpindah ke sebuah sekolah ya, SMA Hyosan namanya. Dimana sekolah yang nyaman, aman, tentram, dan sejahtera dengan berbagai kegiatan berfaedah di dalamnya. Ada yang kerja bakti, ada yang ikut ekstra paduan suara, ada juga yang berlatih panah mewakili sekolahan. Namun kali ini kita akan dibawa ke sebuah laboratorium sains di mana ada seorang cewek bernama Hyunju yang ditinggal temannya membeli seblak karena Hyunjunya tuh ketiduran. Di dalam lab sains tersebut, Hyunju merasa kepo dengan suara-suara aneh dari sudut ruangan. Dan setelah Hyunju coba melihatnya ya, ternyata itu adalah seekor curut putih yang menggemaskan nan imut. Walaupun tak seimut dirimu sih. Hyunju pun memasukkan jarinya dan hap, langsung digigit sama si curut. Setelah itu tingkah laku curutnya berubah dengan sangat mengerikan dan coba keluar dari kotak kacanya. Pak Guru Lee pun datang dan melihat darah Hyunju yang menetes di lantai. Langsung deh, Pak Guru Lee menciduk Hyunju masuk lagi ke dalam lab science. Sementara itu ada 4 sekawan, yaitu Lee Chong-san, Kyung-soo, ada juga Nam Onjo dan juga Isak. Mereka berencana pergi ke warung ayam gorengnya orang tua Chong-san untuk merayakan kepindahan warung tersebut. Di warung tersebut mereka pun ngobrol-ngobrol ya, hingga menyinggung Pak Guru Lee yang katanya aroma tubuhnya tuh udah kayak bau mayat busuk. Dan itu terjadi setelah hilangnya anak Pak Guru Lee yang suka dibully. Onjo pun teringat suatu ketika Pak Guru Lee sedang mengajar. Dia menuliskan sesuatu di papan tulis dengan sangat cepat. Dan setelahnya Pak Guru Lee gaskui begitu aja. Selesainya makan-makan, mereka pun bergegas mengikuti les bahasa Inggris. Namun sebelumnya, Onjo meminta pendapatnya Chong-san tentang manakah yang lebih bagus, apakah rambutnya diurai ke kanan, apa ke kiri. Kalau tanya Mimin sih udah jelas ya, mau kanan kek, mau kiri kek, emang dasarnya udah cantik mah, mau dibikin model kayak apa juga gas lah. Terbukti Chong-sannya terpaku terpesona melihat indahnya ciptaan yang maha kuasa. Namun Chong-san dengan gengsinya malah menyuruh Onjonya nyah dari hadapan Chong-san. Onjonya cukup kesal lah ya sama si Chong-san. Sementara itu di sekolahan, Hyunju yang lagi disekap di ruang lab sains tidak disadari keberadaannya sama penjaga sekolah.
Berpindah pada Onjo dan bapaknya yang lagi sarapan, di mana bapaknya Onjo yang seorang tim penyelamat ya, memberi nasihat kepada Onjo yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian, bahwa jika nilainya Onjo nanti jelek, nggak apa-apa, sans ae. Yang terpenting adalah Onjonya sehat walafiat. Jadi nggak usah memaksakan diri gitu. Chongsan pun datang karena mereka tuh tetanggaan ya apartemennya, dan dilakukanlah ritual sebelum berangkat sekolah, yaitu dengan melakukan batu kertas gunting. Bagi yang kalah harus membawakan tas, yang menang sampai sekolah. Karena Onjonya kalah, jadi mau nggak mau ya harus mau bawain tasnya Chongsan sampai ke sekolahan. Di pagi hari yang cerah ini juga kita akan diperlihatkan seorang Nayeon, cewek kaya raya yang rewelnya minta ampun. Para siswa dengan semangat berangkat ke sekolah, beda sama negara Wakanda. Kalau jam masuk sekolah malah pada keluyuran entah kemana. Nah, di sini kita juga diperkenalkan dengan Soo-hyuk yang melihat beberapa murid Kang Bully pergi ke arah bangunan proyek sekolahan. Dan ternyata mereka melakukan pembulian dengan membuat video dada berkibar alias video vulgar. Hyuk yang sampai di sana coba membebaskan sepasang siswa ini, namun apalah daya, Kang Bully mengancam akan menyebarkan video hotnya ke internet. Itu membuat sepasang korban bully ini tidak mau meninggalkan tempat itu, dan berlanjutlah pembuatan video 18++ tersebut. Sementara itu Onjo menemui Soo-hyuk yang gagal menjadi penyelamat. Onjo pun meminta Soo-hyuk untuk menemuinya di atap gedung sekolah setelah jam makan siang nanti, namun tidak memberitahukan mau apa mereka di sana. Saat di dalam kelas, Nayeon langsung ngomel-ngomel sama Kyung-soo yang duduk di mejanya. Keadaan pun menjadi panas, dan masuklah bu guru baik hati, ramah tamah dan tidak sombong bernama Park Sun-hwa. Dan sebelum jam pelajaran dimulai, para siswa diwajibkan mengumpulkan ponsel mereka di depan kelas. Setelah jam pelajaran selesai, bu guru menemui Pak Guru Lee di lab science dan menanyakan keberadaan Yeonju. Namun di sini Pak Guru Lee berbohong ya, dengan mengatakan tidak tahu keberadaan Yeonju. Padahal kan ya, dia disekap di dalam lab science. Setelah itu Pak Guru Lee membuat rekaman untuk dokumentasinya tentang Yeonju yang telah terserang virus. Dan dia pun membius Yeonju, walaupun dia tahu bius itu hanya akan bertahan dalam beberapa jam saja. Saat sedang mengajar, Pak Guru Lee menyadari bahwa ada siswanya yang sedang dibully. Namun dia membiarkannya dan melanjutkan pelajarannya dalam pembahasan tentang virus. Bahkan Pak Guru Lee juga mengatakan bahwa buku yang mereka pelajari selama ini tuh sebenarnya salah. Sementara itu di kelas lain, Hisu nampak lemah letih lesu, gelisah, galau merana, meminta izin untuk pergi ke toilet. Sesaat setelah itu, Yeonju yang ternyata bisa melepaskan diri masuk ke dalam kelas dengan kondisi yang sangat oleng. Dengan kondisi setengah sadar, Yeonju memberitahukan bahwa dia dikurung oleh Pak Guru Lee. Soo-hyuk, Onjo, Isak, serta Bu Guru bergegas membawa Yeonju ke UKS. Saat dalam perjalanan, Yeonju-nya hampir saja menggigit Soo-hyuk. Dan ternyata Hisu berada di UKS juga dan mengeluhkan perutnya yang sedang sakit. Karena kedatangan Yeonju, Hisunya dicuekin dong, dan akhirnya Hisu pun memilih untuk pergi meninggalkan UKS. Suhu tubuh Yeonju sangatlah dingin. Yeonjunya pun diselimuti tapi malah kepanasan. Yeonju pun mengatakan bahwa dia telah disuntik cairan aneh oleh Pak Guru Lee. Sementara itu di dalam kelas tersebarlah sebuah gosip bahwa kejadian seperti ini adalah settingannya Pak Guru Lee untuk membalaskan dendam apa yang telah terjadi pada anaknya yang selalu dibully. Isak yang balik ke kelas langsung menceritakan keadaan Yeonju yang mulai menggila dengan coba menggigit orang-orang. Mendengar Onjonya juga mendapat luka saat di UKS tadi, Chongsan pun langsung gaskui pergi ke UKS. Namun Onjonya nggak ada entah kemana. Ternyata Yeonju dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan, yang dimana ada bapaknya Onjo juga saat itu. Sebelum balik ke kelas, Bu Guru meminta agar semua orang yang tahu kejadian ini tetap tutup mulut. Jangan memberitahukan kepada siapapun. Sesaat setelah itu, Onjonya memanfaatkan momen sepinya suasana dengan memberikan papan namanya kepada Soo-hyuk, yang itu berarti Onjo mengungkapkan perasaannya kepada Soo-hyuk.
Tapi Chongsan-nya nongol dong. Onjo-nya pun langsung gaskui meninggalkan mereka. Suhyok yang kepo menanyakan hubungan Chongsan dan Onjo. Walaupun terlihat Chongsan menyukai Onjo, namun lagi-lagi Chongsan-nya malah ngeles dengan mengatakan kalau di dunia ini tersisa zombie dan Onjo, maka Chongsan akan lebih memilih zombie daripada Onjo. Jadi nggak mungkin lah mereka pacaran. Pak Guru Lee pun akhirnya dibawa ke kantor kepala sekolah. Saat coba pergi, tiba-tiba Pak Polisi datang dengan membawakan sebuah borgol untuk Pak Guru Lee. Di tempat lain, perawat UKS ternyata telah tergigit Yeonju. Dan seketika dia pun bereaksi dan mengalami perubahan pada dirinya. Sementara itu, Onjo menceritakan kepada Isak kalau Onjo telah mengungkapkan perasaannya kepada Suhyok. Namun Suhyoknya belum jawab apa-apa, itu membuat Onjonya gelisah galau merana. Di sisi lain, Suhyok coba mendekati Kim Nara, ketua kelas yang rajin belajar. Walaupun dia tidak berharap jadi ketua kelas ya, namun gara-gara sumbangan orang tuanya kepada sekolahan, memaksa Nara menjadi ketua kelas. Balik lagi ke UKS, di mana para Kang Puli melihat perawat UKS yang lagi oleng. Mereka tidak menyadari kalau sebenarnya perawat UKS sudah terinfeksi virus zombie. Tiba-tiba perawat UKS berlari dan menabrakkan dirinya ke dinding. Kemudian dia menyerang salah seorang dari mereka. Dan yang lain malah asyik merekamnya. Seketika kekacauan pun terjadi. Sementara itu di atas gedung ada cewek yang terbuli, yang jadi model video hot 18+ itu loh, yang bernama Enji. Dia berniat mengakhiri hidupnya karena udah gak kuat ya menghadapi jahatnya dunia ini, dengan terjun bebas dari atas gedung. Namun belum juga lompat, Enji keduluan sama siswa-siswa yang sudah terinfeksi menjadi zombie. Itu membuat Enji terkejut terheran-heran. Sementara itu, di kantin Isak menyuruh Onjo untuk menanyakannya kepada Chongsan tentang perasaan Suhyok kepada Onjo. Secara kan ya, Chongsan dan Suhyok sangatlah dekat. Akhirnya Onjo memberanikan diri untuk menceritakan perasaannya kepada Chongsan tentang Suhyok. Dan tentu saja Chongsan merasa sakit yang tiada tara, menyadari orang yang dia suka malah menyukai orang lain. Seketika itu pula Chongsan pun menolak permintaan Onjo untuk menanyakan perasaan Suhyok terhadap Onjo. Tiba-tiba saja keadaan menjadi chaos ketika para siswa berlarian memasuki kantin, karena ternyata zombie-zombie ini telah menginfeksi banyak siswa di sekolah. Onjo yang melihat kehadiran zombie-zombie lapar ini hanya bisa diam terpaku melihat kedatangan mereka. Hingga akhirnya sesosok zombie pun siap menerkamnya, dan episode 1 pun selesai. Yos, cukup menegangkan untuk episode satunya ya. Pasti akan lebih menegangkan lagi untuk episode selanjutnya. So, tetap stay di sini terus dan tunggu kelanjutan episode kedua dari All of Us Are Dead di video selanjutnya. Ciao.